Selamat pagi dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat kelas 3 dan 4 serta teman-teman pemateri yang saya banggakan. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami di sini itu yang kemarin sudah mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam ini selama 6 hari. Nah, kami di sini secara berkolaborasi mendapatkan tugas untuk mendampingi Bapak Ibu dalam menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan kemarin. Tetapi kami mohon maaf, kami semua di sini ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Artinya ilmu kami juga tidak lebih dari Bapak Ibu yang ada di sini. Tetapi kita dengan semua bersama-sama untuk belajar. Intinya kami di sini ingin menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan kemarin, tetapi sesuai dengan apa yang kami pahami menurut pemahaman kami. Ya mohon maaf apabila nanti ketika dalam penyampaian banyak kekurangannya, nanti mohon masukan, kritikan atau saran nanti kami tampung. Nah, nanti kami di sini yang ingin kami sampaikan itu ada 4 materi, di mana yang pertama ada grow mindset atau pola pikir bertumbuh, yang akan mengisi adalah saya sendiri dengan Mbak Berlin. Kemudian yang kedua ada kerangka pembelajaran atau kerangka kerja PM yang akan mengisi nanti Bu Eni dan Bu Irma. Kemudian yang ketiga ada prinsip PM yang akan mengisi nanti Bu Siti dan Bu Rizal. Dan yang terakhir ada asesmen yang akan diisi oleh Mbak Rini dan Mbak Berlin. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang pertama, karena untuk meningkat waktu biar kita selesainya tidak terlalu siang. Nah, kita ice breaking dulu dan tidak ngantuk. Nanti ikuti saya guys, saya contohkan dulu. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Yang gembira kan Bapak Ibu, hari ini harus gembira kata Bune gini. Jangan terlalu formal, kaku, kita santai saja belajar bersama. Lah kalau saya nanti tanya mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semangat, semangat. Yiha, bisa ya? Bisa. Oke, yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali. Hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Mana semangatku? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Sudah semangat ya? Sudah. Tidak perlu perkenalan ya, sudah kenal ya? Oke, jadi perkenalan dulu. Nama saya Dewi Murti Kartika. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Lobang 1 bersama Bapak Lutfi Al-Fasihah. Lutfi. Aku sudah menikah, mohon maaf. Di sini saya ditemani teman saya, monggo Mbak, namanya siapa? Sekarang Pak. Wis, pas nampung. Wis, datang dapat nampung. Setoran. Terima kasih. Nama saya Sri Berlina Darwisi, biasa dipanggil Bumi. Saya mengajar di SD Depok 1 kelas 3. Terima kasih. Oke, nah untuk materi pertama tadi saya sudah share di grup WA kelas 3 dan kelas 4. Kalau yang belakang mungkin buatan perso bisa
ya, lewat grup WA itu di download nanti materinya. Sudah siap? Sudah siap belum? Oke, siap. Nah, belum Mbak, yang pertama. Nah, pada materi pertama kita akan belajar tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Mengapa di masa sekarang ini pola pikir bertumbuh atau PPB atau growth mindset ini terus disoroti, bahkan sampai dilakukan pelatihan dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah karena statement dari Profesor Abdul Mukti selaku Mendikbudrismen Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kalau orang dengan pemikiran yang growth mindset atau pola pikir bertumbuh, maka satu masalah itu jalan keluarnya bukan cuma satu. Jadi masalah yang sedikit itu punya jalan keluar yang banyak. Jadi lebih banyak solusinya daripada masalahnya. Karena itu harapannya dengan memiliki growth mindset kita tidak mudah menyerah, juga tidak mudah putus asa, serta pastinya yakin kalau setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti. Nah, selain itu apa yang melatar belakangi adanya pencanangan growth mindset atau pola pikir bertumbuh ini? Nah, karena adanya yang pertama adalah hasil survei mindset dalam PISA 2018, di mana Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persentase murid dengan growth mindset di bawah 40%. Jadi nilainya berapa? Nilainya yaitu 29%. Yang mana hal tersebut adalah nomor 3 dari bawah. Nah, padahal adanya korelasi positif antara jumlah murid yang memiliki growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Nah, dari sini bisa dilihat jika growth mindset-nya rendah, maka hasil akademiknya di suatu negara tersebut juga cenderung rendah. Nah, oleh karena itu diharapkan kita bisa meningkatkan presentasi growth mindset pada peserta didik kita sehingga hasil akademik di suatu negara, khususnya di Indonesia ini, bisa meningkat. Nah, kemudian apa konsep pola pikir bertumbuh itu atau growth mindset? Nah, kita skip atau potong dulu. Kita awali dari apa itu pola pikir. Nah, kita semua tahu ya pasti pola pikir atau mindset itu merupakan cara pandang kita, melihat cara berpikir kita, cara bagaimana kita melihat suatu masalah, cara kita menghadapi masalah itu yang namanya pola pikir atau mindset. Jadi pola pikir itu adalah bagaimana kita memandang suatu masalah itu sebelum nantinya kita akan mencari solusinya. Nah, pola pikir atau mindset itu akan menjadi fondasi atau dasar bagaimana nantinya seseorang itu menerapkan keterampilannya atau skill setnya dan juga menggunakan alatnya atau tool setnya yang bisa digunakan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah. Maksudnya adalah pola pikir ini akan mendasari keterampilan dari seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dan bagaimana menggunakan alat
untuk penyelesaian masalah itu dengan bijak. Contohnya, kita sebagai pendidik dengan pola pikir kita, pola pikir guru juga berbeda-beda. Tentunya pola pikir orang pasti akan berbeda-beda juga. Nah, pola pikir kita ini nantinya akan menentukan bagaimana cara kita mengajar, mendidik para siswa kita. Keterampilan kita di sini pasti akan berbeda-beda juga, tergantung pola pikir guru masing-masing dan juga bagaimana nantinya kita akan memanfaatkan alat untuk pembelajaran. Apakah kita memilih alat-alat yang menarik atau memilih alat-alat yang modern dan lain sebagainya, yang nantinya juga akan menentukan bagaimana peserta didik itu belajar. Nah, itu semua didasari dari pola pikir, sehingga kita tahu bahwa pola pikir atau mindset berperan penting dalam memperluas cara seseorang atau berpikir. Kemudian, pola pikir adalah segalanya. Dari situ ada hal tadi di mana pola pikir itu mendasari keterampilan dan bagaimana menggunakan alat atau toolset kita menjadi tahu bahwa pola pikir itu nantinya akan mendikte atau mendasari tindakan kita yang tentunya akan menentukan bagaimana hasil itu akan diperoleh. Jadi pola pikir atau mindset itu mendasari tindakan yang akan menentukan hasil yang diperoleh, atau jika ini suatu masalah, ya berarti pola pikirnya akan mendasari tindakan seseorang dalam penyelesaian masalah. Grogi video Bu Dewi. Kemudian mengapa manusia berbeda-beda? Nah, pola pikir tadi kan sudah sempat dikatakan bahwa kita berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Mengapa kok berbeda-beda? Nah, tadi karena manusia yang berbeda-beda, pola pikirnya pasti akan berbeda-beda. Jadi saling berkesinambungan. Mengapa demikian? Nah, karena mindset atau pola pikir adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi satu orang dengan yang lainnya pasti memiliki cara pandang yang berbeda, cara melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan tentunya nantinya akan memiliki cara penyelesaian masalah yang berbeda-beda juga. Itulah mengapa pola pikir seseorang atau manusia itu berbeda-beda dan mempengaruhi akhirnya tetap manusia itu juga akan berbeda-beda. Dari Next, kemudian jenis-jenis pola pikir. Nah, pola pikir di sini dibagi menjadi dua. Ini sangat sering kita temui Bapak Ibu, bahkan mungkin kalau nanti kita cermati ternyata ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu masih terdapat di dalam diri kita. Yang pertama adalah growth mindset atau PPB, pola pikir bertumbuh, di mana seseorang dengan pola pikir bertumbuh memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi intinya keterampilan dan kecerdasan itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu, seiring usaha yang dia lakukan, dan seiring proses belajar yang dilakukannya. Nah, sedangkan kebalikannya atau fixed mindset yang berwarna merah atau PPT, pola pikir tetap. Nah, seseorang dengan pola pikir tetap tersebut meyakini
dia stuck di satu hal saja, misalnya ketika diberikan tantangan atau tugas baru dia akan merasa berat dan dia meyakini bahwa kecerdasannya memang segitu, tidak bisa diubah lagi. Nah, yang ingin kita gali dan kita tumbuhkan bersama, baik untuk kita maupun kepada nantinya anak didik kita, adalah grow mindset atau pola pikir bertumbuh. Kemudian, nah ini ciri-ciri lainnya pada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, gitu ya, itu sangat terlihat perbedaannya. Contohnya, pada seseorang dengan pola pikir tetap, ketika diberikan challenge atau tantangan, maka dia cenderung akan menghindar. Misalnya, Bapak Ibu guru diberikan tugas dan tugasnya itu baru, sebelumnya belum pernah dikasih tahu, belum pernah ada. Dan orang dengan pola pikir tetap biasanya menghindar. Jangan ulas sih Pak, dan sebagainya. Nah, intinya dia tidak berani mengambil serangan itu. Sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh akan cenderung menerima. Jadi Pak, saya juga nanti saya pelajari dulu deh, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah merasa yang mana kira-kira Bapak Ibu yang pola pikir bertumbuh? Nah, kemudian selanjutnya diberikan obstacle atau hambatan. Nah, orang dengan pola pikir tetap itu cenderung menyerah. Kalau tadi menghindar, sekarang menyerah. Kalau misalnya dia sedang sibuk dengan tugasnya, dia diambil lagi tugas yang baru, yang cukup berat, yang belum pernah diberikan sebelumnya, dia akan cenderung menyerah. Boten Pak, saya setuju saya. Tapi tidak benar menyerah. Saya tidak mau Pak. Ampun kula. SAS itu ampun kula, saya tidak bisa menyerah sebelum perang. Nah, sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh, maka dia akan bertahan. Wah, susah ya. Wah, tapi tidak apa-apa. Masih ada keyakinan bahwa nanti pasti bisa walaupun bertahan dulu walaupun nah, terus selanjutnya ketika diberikan effort atau usaha yang lebih dibandingkan dengan yang lain, orang dengan pola pikir tetap cenderung hal ini terasa mubazir. Misalnya yang lain saja tidak, kenapa harus saya? Kenapa harus saya sih yang bisa lebih dibandingkan yang lain? Kenapa kok nggak yang lain saja? Nah, dia merasa usaha yang dia lakukan itu nantinya mubazir atau sia-sia. Sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh, ketika diberikan effort, dia akan menganggap sebagai peluang. Wah, saya sudah belajar nih daripada yang lain. Pasti nanti akan peluang muncul di semua. Karena proses bertumbuh itu tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya, ketika seseorang diberikan kritik atau saran masukan, misalnya orang tersebut sudah mencoba untuk melakukan tugas tadi, kemudian mendapatkan kritikan. Nah, orang dengan pola pikir tetap itu merasa sebagai suatu serangan. Dia merasa diserang. Wah, berarti saya salah ya. Yang sudah saya lakukan tadi berarti salah ya. Nah, dia merasa diserang oleh kritikan itu. Dan kebalikannya, orang dengan pola pikir bertumbuh merasa dari kritikan tadi menjadi informasi untuk dia bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Nah, dan yang terakhir
waduh, dia sukses dalam hal itu ya, dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini ancaman nih buat saya nih, nanti saya bisa tergeser nih. Nah, nanti nggak ada yang percaya lagi dengan kemampuan saya. Intinya dia merasa hal itu sebuah ancaman bahwa dia akan ditinggalkan karena ada orang lain yang lebih sukses. Sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh, ketika melihat kesuksesan orang lain, dia akan merasa terinspirasi. Dia akan menjadikan hal itu sebagai inspirasi atau motivasi, sehingga kalau orang tersebut bisa, saya juga pasti bisa. Nah, yang kita harapkan dan sama-sama kita jalankan, kita memiliki pola pikir bertumbuh daripada pola pikir tetap. Sampai sini paham G? Paham G? Gampang Pak? Oke. Kita sama-sama belajar, kok saya juga belajar. Ini hal baru. Jadi jadi mbak dan sambut nah, oleh karena itu saya ingin memberitahu semua, saya ambil peluang-peluangnya, saya terima tantangan hari ini, saya bismillah, saya pelajari di sini, saya semoga kita semua nantinya memiliki pola pikir bertumbuh daripada pola pikir tetap. PPT diubah ke PPB. Ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kenapa demikian? Nah, dari pola pikir tetap bisa diubah menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, dari ciri-ciri tadi, orang dengan pola pikir tetap, suara di dalam dirinya itu mengatakan bahwa ketika mendapatkan tantangan, mendapatkan kesulitan, cenderung merasa khawatir. tak boleh ulang ya. Kok saya kan ada yang lain seperti itu. Tapi ketika kita mau berubah, hal pertama yang harus kita pilih, sadari bahwa kita punya pilihan. Selain khawatir, kita punya pilihan lain selain menyerah, kita punya pilihan lain selain ketakutan, kita bisa memilih untuk menggali potensi diri kita berbicara kembali kepada diri kita sendiri dan memberikan suara kepada diri kita sendiri bahwa kita harus optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita memilih untuk saya coba dulu, saya pelajari dulu. Kalau orang lain saja bisa, kalau orang lain saja yakin memberikan saya tugas ini, artinya nggak ada yang tidak mungkin. Saya juga bisa jika saya pelajari ini. Nah, dari situ maka akan menimbulkan atau pola pikir, akan timbul pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Dari situ kita melakukan aksi sesuai dengan banyak hasilnya berarti di sini sekarang. Banyak hasilnya dikasih ke saya makan. Nah, kuncinya adalah jika kita punya pikir, pola pikir bertumbuh, kita mengubah dari pola pikir kita menjadi pola pikir bertumbuh, akan ada aksi yang timbul di dalam diri kita. Kita menerima tantangan itu, kita belajar lebih dalam lagi. Dari situ pelan-pelan kita bisa menjadi seseorang dengan pola pikir bertumbuh dan meninggalkan pola pikir tetap. Nah, ini contoh suara pola pikir tetap dan suara pola pikir bertumbuh. Ini ciri-ciri detailnya atau tanda-tandanya. Suara atau apa ya, intinya bisikan dari dalam
diri. Pola pikir tetap itu biasanya kalau saya gagal berarti saya tidak mampu nih. Kalau kita gagal atau kurang berhasil dalam suatu hal itu dengan orang pola pikir tetap langsung mengecam dirinya, saya nggak mampu. Padahal orang dengan pola pikir bertumbuh biasanya kalau gagal akan suatu hal maka dia yakin bahwa oh saya harus belajar lagi nih, bukan saya nggak mampu berarti belajar saya kurang nih, belajar saya harus lebih dalam lagi, kemudian saya akan mencoba lagi seperti itu. Selanjutnya adalah ketika menerima tugas, orang dengan pola pikir tetap itu cenderung akan menolak. Nah, contohnya tugas ini Bapak Ibu, awalnya saya juga ingin menolak, tetapi gimana ya, mengingat resiko apakah bisa, apakah tidak gagal dan lain sebagainya, ya bismillah, jadi diubah menjadi pola pikir bertumbuh. Maka ketika mendapat tugas tertentu, pekerjaan tertentu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, saya merasa hal ini harus menjadi peluang saya untuk belajar lebih dalam lagi, mengembangkan potensi diri lebih baik lagi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga bisa melakukan hal ini bahkan lebih baik dari saya. Saya pada ujung-ujungnya nanti rondo. Tadi malam nggak bisa tidur, ternyata saya memberanikan diri untuk tanggung jawab hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu semua yang senior semua yang di sini pasti jauh lebih daripada kita nanti sebagai pemateri. Kemudian ketika di tengah jalan terdapat kesalahan yang saya sampaikan, saya merasa hal itu menjadi kelemahan saya, takut nama baik saya tercoreng dan itu harus dihindari. Padahal orang dengan pola pikir bertumbuh menganggap bahwa kesalahan itu sebagai proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Jadi tidak apa-apa jika di tengah-tengah nanti ada kesalahan. Biasanya dengan adanya kesalahan tersebut kita juga bisa menjadi lebih paham lagi, lebih tahu dan lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan potensi dalam diri kita. Jadi jangan takut dengan kesalahan, karena dari kesalahan itu kita pasti akan belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya orang dengan pola pikir tetap itu belum cenderung memiliki keyakinan bahwa ketika dia bisa atau ahli dalam bidang tertentu, dia tidak ahli dalam bidang lainnya. Jadi dia merasa dia hanya bisa satu hal saja, tidak pada hal-hal yang lain. Padahal orang dengan pola pikir bertumbuh seharusnya yakin bahwa jika kita bisa dengan satu hal, bukan tidak mungkin kita juga bisa menguasai hal-hal yang lain jika mau belajar dan berusaha. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Intinya semuanya bisa dipelajari, semua bisa diusahakan. Nah, yang terakhir adalah orang dengan pola pikir tetap meyakini bahwa kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya, yang menjadikan faktor yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Jadi kesuksesan itu hanya dipengaruhi oleh kecerdasan dan kemampuan seseorang. Sedangkan orang dengan pola pikir bertumbuh meyakini bahwa kesuksesan seseorang itu tidak hanya dari kecerdasan dan kemampuan seseorang, tetapi juga kuncinya adalah belajar dan berusaha.
di mana pembelajaran dan usaha yang keras nantinya akan menentukan keberhasilan seseorang, tidak hanya dari kecerdasannya saja. Jadi intinya kita semua berharap, saya di sini berharap saya dan Bapak Ibu semua bisa memiliki pola pikir bertumbuh daripada pola pikir bekas. Next Mbak. Nah, selain untuk diri sendiri, sebagai seorang pendidik atau seorang guru, tentunya kita juga tidak mengharapkan, kita juga mengharapkan pola pikir bertumbuh ini tumbuh juga di dalam peserta didik kita. Oleh karena itu dibutuhkan komunitas belajar yang baik, komunitas belajar yang menjadi dasar utama yang mengembangkan pola pikir bertumbuh di sekolah. Nah, komunitas belajar ini ada hubungannya antara guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua murid, serta hubungan guru dengan kolega atau sesama guru. Di mana hubungan yang paling penting adalah hubungan yang bisa menimbulkan pola pikir bertumbuh adalah hubungan antara guru dengan murid, di mana hubungan tersebut merupakan proses awal yang akan menentukan pola pikir para siswa yang kita harapkan nanti bisa memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, bagaimana hubungan itu bisa kita terapkan, hubungan guru dengan murid yang baik? Biasanya itu dilihat dari wajah sama alis. Ini ada hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Jadi seseorang guru harus yakin dulu pada muridnya. Murid saya pasti bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Tidak usah memikirkan hasil akhirnya, tetapi intinya murid-murid yang kita didik ini bisa mengikuti semua proses pembelajaran ini dengan baik. Kita yakin murid-murid kita mampu untuk mengikutinya dengan baik. Yakin dulu dengan murid kita. Jika gurunya yakin dengan muridnya, biasanya muridnya akan merasa mendapatkan kepercayaan diri dan dia akan menghormati dan menyukai gurunya. Dia akan mau bersedia berkenan untuk meminta masukan dari gurunya ketika ada masalah atau ketika butuh sesuatu. Nah, dari situ muridnya juga akan sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Jadi muridnya itu akan lebih menghargai proses, kemudian ketika guru tidak selalu mentargetkan hasil akhir, tetapi menyoroti bagaimana proses itu berkembang sedikit demi sedikit, intinya selalu ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Muridnya juga akan sadar dan mengerti bahwa proses itu ternyata tidak hanya sekedar hasil akhir. Nah, dari situ murid akan merasa aman dengan gurunya. Nah, itu semua akan tercipta komunitas belajar yang baik antara guru dan murid, dan sangat mungkin menghasilkan pola pikir bertumbuh bagi siswa kita. Nah, biasanya komunikasi antara guru dan murid ini tidak terlepas dari pujian-pujian. Pujian ketika misalkan anaknya mendapatkan nilai bagus, muridnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan arahan kita, itu biasanya seorang guru akan memberikan pujian-pujian terhadap anak
pujian itu dibagi menjadi dua, yaitu dari pujian-pujian ini ternyata ada dampaknya yang berlawanan. Jadi memberikan pujian-pujian itu pun ada caranya bagaimana pujian-pujian tersebut bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada murid. Yang pertama ada pujian pribadi, pujian pribadi dan pujian proses. Pujian pribadi ini adalah pujian yang hanya mengacu pada pribadi seseorang, utamanya pada hasil akhirnya saja. Misalnya, misal si A mendapat ulangan 100 pada mata pelajaran matematika. Wah, kamu hebat ya, wah pasti kamu pintar ya. Nah, itu sekedar pujian pribadi. Seorang murid akan senang-senang saja ya ketika diberikan pujian tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya guru memberikan pujian proses, di mana pujian proses ini lebih merujuk pada apresiasi dari proses yang telah dia lakukan sebelumnya, sehingga mendapatkan hasil tersebut. Misalnya sama anak yang mendapatkan nilai 100 pada matematika. Wah, kamu hebat ya, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah belajar sehingga kamu mendapatkan nilai yang maksimal, yang memuaskan. Jadi ada apresiasi kepada proses yang anak tersebut lakukan, tidak hanya langsung terfokus pada hasil akhirnya saja. Nah, pujian proses ini diharapkan lebih banyak dilakukan oleh guru-guru kepada muridnya, sehingga bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada siswa. Nah, contoh-contoh lainnya ini bisa kita lihat ada pujian pribadi dan pujian proses. Misalnya, wah kamu memang berbakat dalam hal matematika ya. Itu dari pujian pribadi. Harapannya seorang guru bisa memberikan pujian dengan lebih pujian proses. Misalnya, wah kamu sebetulnya butuh materi matematika yang lebih menantang otakmu lagi ya. Jadi ada proses pelan-pelan ditingkatkan dari yang sebelumnya. Kemudian misalnya lagi kamu pintar sekali. Wah, sebaliknya yang dilakukan guru adalah wah kamu kalau menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Ada lagi wah kamu anak yang baik. Nah, sebaiknya kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Jadi ada apresiasi yang lebih daripada sekedar pribadi anak tersebut untuk hasil akhir yang diperoleh anak tersebut, yaitu dari proses-prosesnya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi untuk lebih sesuai kondisi yang terjadi di sekolah. Kan banyak contohnya ya, tidak kasusnya tidak selalu seperti yang di sini, pasti banyak. Nah, itu nanti bisa diterapkan, bisa dikembangkan lagi. Next, nah, selain pujian-pujian itu tadi, ada istilah yang namanya target. Target itu ternyata singkatan dari task atau tugas, yang nomor 2 ada authority atau otoritas, yang ketiga ada recognition atau pengakuan, yang keempat ada grouping atau kelompok, yang kelima ada evaluation atau evaluasi, dan yang keenam ada time atau waktu. Nah, keenam dimensi ini, keenam singkatan ini itu juga mempengaruhi komunitas belajar
belajar yang terjadi di antara guru dan murid, di mana target atau tadi singkatan dari 6 dimensi ini dibagi menjadi 2 meter, yaitu target performa dan target pembelajaran. Nah, target performa itu bagaimana intinya seorang guru hanya ingin muridnya itu memberikan performa yang sesuai harapan, atau kita bisa bilang adalah seorang guru ingin hasil akhirnya saja, itu namanya target performa. Misalnya di sini kasusnya dalam pelajaran bahasa Inggris, seorang guru mengatakan bahwa si murid mendapatkan nilai A atau nilai 100 dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk target pembelajaran itu lebih menekankan pada bagaimana guru itu mengharapkan si murid ini lebih memahami, lebih menguasai dari materi yang disampaikan. Jadi kalau sama-sama bahasa Inggris bukan hanya nilai akhirnya yang terbaik yang diharapkan dimiliki oleh siswa, tetapi juga pemahaman, dan siswa tersebut diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Jadi lebih mendalam lagi, lebih kompleks lagi yang ingin dicapai oleh muridnya. Nah, untuk bisa membangun atau menumbuhkan pola pikir bertumbuh itu diharapkan target tadi, target yang dimiliki oleh siswanya atau target di dalam ruang kelas, guru lebih mentargetkan pembelajaran dibanding target performa. Nah, secara detail kita bisa melihat target itu sesuai dimensinya. Langsung saja. Nah, yang terakhir nah, dari semua penjelasan tadi dimulai dari pola pikir itu yang mendasari tindakan dan hasil akhir, kemudian bagaimana komunitas belajar tadi terjalin di sekolahan antara guru dan murid dan sebagainya. Kemudian komunikasi itu terjalin dengan antara guru dan murid, mulai dari adanya ujian, target, dan lain sebagainya. Itu semua diharapkan bisa membangun pola pikir bertumbuh bagi siswa, yang tentunya yang kita harapkan gurunya terlebih dahulu yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Dari gurunya dulu bisa membangun pola pikir bertumbuh untuk diri sendiri dulu, sehingga nantinya bisa membangun juga pola pikir bertumbuh untuk peserta didik kita. Mengapa hal itu menjadi penting? Karena selain yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri tadi, kemudian dari hasil penelitian PISA yang ternyata pola pikir atau growth mindset itu berbanding lurus dengan hasil akademik di suatu negara, ya kita harapkan growth mindset dari anak-anak Indonesia ini meningkat, sehingga hasil akademik di Indonesia juga akan meningkat. Nah, selain itu juga pola pikir bertumbuh ini memiliki fondasi ilmiah yang sangat kuat, yaitu neuroscience atau saraf-saraf yang ada di otak, di mana murid yang mengalami kesulitan dalam belajar tetap terus-menerus bertahan, mencoba lagi, terus belajar, itu akan menumbuhkan atau mengaktifkan syaraf-syaraf di otaknya, neuron-neuron di otaknya. Neuron-neuron di otaknya itu menjadi lebih baik dan lebih efektif lagi, sehingga membuat proses belajar itu dapat berjalan dengan baik dan efektif, meningkatnya kecerdasan.
untuk menerima tantangan, untuk menggali potensi diri, justru malah kelamaan akan menjadi tajam, akan siap menerima hal-hal baru lagi, akan lebih mudah memahami hal-hal baru daripada otak yang justru menghindar atau tidak digunakan untuk tidak menggunakan apa-apa. Itu biasanya akan sulit menerima hal-hal baru. Kita bisa bilang akan menjadi tumpul ya, diibaratkan seperti pisau yang digunakan terus-menerus akan menjadi tajam, tapi pisau yang tidak pernah digunakan akan berkarat atau tumpul karatan ya. Jadi dari sifat-sifat seseorang untuk memiliki pola pikir bertumbuh ini nantinya akan meningkatkan kecerdasan dan hasil belajar dan yang kita harapkan meningkatkan hasil akademik pada anak-anak Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya disclaimer saja ya. Saya di sini juga dari seseorang dengan pola pikir tetap yang berusaha untuk mengubah diri saya menjadi seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh. Saya harap Bapak Ibu sekalian juga memiliki pola pikir bertumbuh untuk menciptakan murid-murid dengan pola pikir bertumbuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani, nanti kalau ada pertanyaan jawab ya Pak Sani. Mas Najib. Mutu. Tadi mindset kok. Loh,